Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun lelah, capek ya, kalau hari Senin malam tentu banyak pekerjaan tugas yang sudah kita lakukan pada sepanjang hari ini. Tapi mari kita mau sama-sama sempatkan diri untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita akan satu pujian, bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang banyak, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta, oh, bukan pada harta yang banyak, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Benar Tuhan, bahwa malam ini kami bersyukur kalau kami boleh melayani Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Seringkali kami mencari sukacita bahagia di dunia ini, namun kami tidak mendapatkannya. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memampukan kami kaum wanita terus melangkah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman wanita malam ini boleh mendatangkan sukacita, berkat, bahkan mendorong kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita ibu-ibu. Haleluya, masih semangat. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau malam hari ini kaum wanita masih tetap mau mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita ya. Apalagi hari pertama, hari Senin itu memang sepertinya terasa melelahkan karena hari pertama ya setelah hari Minggu. Tapi baiklah, kita tetap merenungkan firman malam ini. Saya berikan judul Bangkit Jadilah Terang. Amin. Ibu-ibu mau bangkit, mau jadi terang? Wah, situasi boleh tidak mendukung, tetapi mari kita tetap mau jadi wanita-wanita yang bangkit jadi terang. Kita baca di dalam Yesaya pasal 61 ayat 9. Yesaya 61 ayat 9, demikian firman Tuhan. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu
di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin, ibu-ibu. Saya percaya itu adalah doa semua wanita, doa semua ibu dimanapun berada, yaitu anak cucu keturunannya akan diberkati Tuhan. Bukan hanya di lingkungannya, tetapi di tengah-tengah suku bangsa. Setiap kita pasti mau anak cucu kita dilihat menjadi berkat, menjadi saksi, dan orang yang melihat berkata, sungguh mereka adalah keturunan yang diberkati. Amin. Saya percaya setiap kita ibu-ibu mau anak cucu kita diberkati. Dan ini adalah janji Tuhan buat ibu-ibu dan saya. Kita semua wanita yang mendengar firman malam ini, itu artinya firman ini datang kepada ibu-ibu. Firman itu pun datang kepada saya. Sebab itu jangan kita pernah berkata, mana mungkin anak saya cuma tamat SMA, mana mungkin akan terkenal, akan diberkati di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, orang percaya harus berani pegang janji Tuhan. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan di dalam Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya, bagi ibu-ibu, kita kan orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia sanggup memberkati anak cucu keturunan kita. Itu janjinya kepada Daud. Ya, tidak ada anak cucu kita yang meminta-minta. Dari muda sampai tua, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Yang ada adalah akan diangkat jadi kepala, bukan ekor. Itu janji Tuhan. Aminkan setiap janji itu. Jangan kita hanya sebagai ibu berdoa baik, tapi mengaminkan janji Tuhan. Doa dan mempercayai jawaban doa itu terpenting, saudara. Wanita, saudara dan saya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya pun pernah mengalami hal ini, saudara. Dulu saya berpikir mana mungkin gitu kan kalau baca ayat ini. Tetapi ternyata apa yang tidak saya pikirkan, saudara. Saya yang dulunya naik angkot aja mampu 4 kali Tuhan izinkan untuk apa? Karena Injil sampai di Singapura. Kalau dulu saya suka bercanda sama tetangga sebelah dulu yang tinggal di situ adalah Bu Teddy. Lagi ngapain Bu di Singapura? Ternyata Singapura itu singgah di dapur. Dan kayaknya Singapura itu satu yang dahsyat luar biasa, nggak mungkin gitu orang ke sana. Sehingga ibu-ibu pun sering kan di tahun-tahun 90, 2000 itu kalau bercanda lagi di Singapura, singgah di dapur gitu kan. Sering, saya sendiri sering. Tapi ternyata saya benar-benar singgah di Singapura 4 kali. Saudara, duduk makan bersama bangsa-bangsa. Ada orang India, ada orang Singapura, ada orang Korea. Sampai saya berpikir, orang Korea cantik-cantik ya. Tapi gak terpikir, mana mungkin ke Korea. Ternyata Tuhan izinkan juga ke Korea, saudara. Makan sehidangan bukan hanya dengan orang Korea. 82 negara di dunia. Mana pernah bermimpi seperti itu? Saling berbagi kesaksian, makan satu hidangan, berdoa bersama-sama, 5 hari bersama-sama, saudara. Bukan hanya rakyat ya, ada juga pejabat-pejabat pasti yang ada di situ. Itu. Jadi apa yang tak terpikirkan? Usia saya sudah kepala 5. Soal bahasa, bisanya cuma no sama yes. Jadi kalau dipikir logika gak mungkin. Tapi itu Tuhan mungkinkan. Bahwa kita akan menjadi berkat di bangsa-bangsa, saudara. Ya dan amin itu. Bayangkan 82 negara itu kan sedikit, saudara. Ada 55.000 orang di situ. Dan kita bisa satu meja. Bisa saling berbagi. Dan
nyambung gitu walaupun nggak tahu bahasanya. Loh, kalau yang orang usul istilahnya generasi tua aja bisa, apalagi generasi ke depan anak cucu kita. Percayalah, Tuhan akan bikin kejutan-kejutan yang kita akan seperti mimpi kayak firman Tuhan hari Jumat yang lalu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jika saat ini mungkin kondisi situasi seolah-olah menghalangi langkah kita untuk bisa menjadi berkat, terkenal anak cucu kita di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian. Bulan ini ada 5 orang muda yang ke Turki melayani Tuhan selama 1 tahun. Itu artinya apa? Situasi corona itu gak bisa menghalangi langkah kita. Kalau Tuhan berkehendak, gak ada situasi apapun yang menghalangi. Bagaimana hal itu bisa terjadi juga terhadap saudara dan saya, keturunan kita? Saudara, langkah pertama, kalau kita mau keturunan kita menjadi terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucu kita menjadi berkat di tengah-tengah suku-suku. Nah, di Indonesia ini aja terdiri dari berapa suku, ya kan? Ribuan suku loh di Indonesia ini, bukan provinsi ya, suku. Dan mengaku bahwa mereka ini orang yang diberkati Tuhan. Langkah pertama, ibu-ibu sebagai wanita, memang kita hidup di zaman yang jahat, zaman yang sukar, tapi mari kita tetap menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, tapi mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kita buka sebaliknya di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi mari kita mau sungguh-sungguh menjadi terang, sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka bukan diri kita yang nampak, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa menjadi saksi, jadi berkat buat anak cucu kita khususnya. Dan anak cucu itu akan memetik apa yang kita tabur, saudara. Jadi ketika ibu-ibu berdoa, gak ada doamu yang sia-sia. Doa untuk anak, untuk cucu, gak ada yang sia-sia. Kalau gak hari ini, besok akan menuai anak cucu kita. Yang kedua, mari kita mau menjadi wanita yang hidup dalam terang Tuhan. Artinya apa? Dunia boleh bertambah jahat, tapi kita harus terus mempertahankan hidup kudus, hidup benar. Tanggalkan dosa, tinggalkan dosa. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Betul kan? Bumi ini penuh dengan kegelapan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia boleh gelap. Bangsa-bangsa boleh tinggal dalam kegelapan, dalam dosa. Tapi kalau terang dari ibu-ibu kaum wanita ini terpancar, maka yang gelap itu akan melihat terang itu. Dan mereka akan terbawa oleh terang itu. Karena terang itu mengusir kegelapan. Coba lampu ini mati gelap, tapi dinyalain lilin satu aja, jadi terang. Ibu-ibu adalah terang. Makanya judul firman Tuhan, bangkit jadilah terang. Mari kita mau tetap mempertahankan hidup benar. Seperti satu pujian wanita, ajarku hidup benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarku hidup kudus Tuhan, seturut kehendak-Mu. Jadi mari kita mau terus hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, percaya Yesus, kita itu sudah gak mau bikin dosa. Ya, dosa itu akan terus ada. Dunia tambah jahat, tapi yang kudus makin kudus, yang benar makin benar. Kalau kita pegang kebenaran. Yang ketiga, saudara, mari kita mau berani bayar harga. Berani bayar harga, saudara. Berani berkorban. Matikan daging. Jam tidur kita pakai untuk merenungkan firman. Jam istirahat kita pakai untuk berdoa, saudara. Doa itu penting. Doa seorang ibu itu penting.
doakan anak-anak, doakan suami, doakan keluarga. Karena wanita itu tiang doa. Ada kan misbah atau persekutuan doa. Karena doa itu sangat bisa meneguhkan iman kita. Doa, teguhkan imanku. Doa, teduhkan hatiku. Ibu-ibu, kita rentan dengan banyak masalah persoalan hidup ya. Mengurus mulai dari makan, minum, ekonomi, sandang, pangan, anak sekolah, kuliah, bekerja. Bukan hanya mengurus anak, mengurus suami. Kalau ada mertua, mengurus mertua, orang tua, ya itu wanita, saudara. Tapi doa itu memampukan kita. Bukan hanya doa pribadi, tapi juga doa bersama, ya itu penting. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman, menjalin hubungan, saling mendoakan. Walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi di jam doa seperti malam ini kan kita saling mendoakan. Ibu A berdoa di rumah, saya berdoa di sini. Kita saling mendoakan. Dan selanjutnya saudara, kalau kita mau anak cucu kita terkenal menjadi berkat, mari kita mau hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita Allah yang maha kudus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita juga bisa menjaga kekudusan. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semua, maka berkat janji di dalam Yesaya 61 ayat 9 tadi, keturunanmu akan terkenal. Itu ya dan amin. Bukan hanya terkenal, tapi terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bukan hanya anak cucu kita diberkati, kita pun masih diberkati, saudara. Karena kalau saudara baca selanjutnya itu di dalam Yesaya pasal 60, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kemuliaan Tuhan terbit. Artinya kalau ada kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Musa wajahnya diselimuti oleh kemuliaan Tuhan ketika turun dari gunung, berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam, wajahnya bersinar-sinar. Kita pun ketika ibu-ibu berdoa, kita selalu ya, bukan jarang atau kalau mau, kalau kita warnai hari-hari kita bersekutu dengan Tuhan, menghadapi apapun kita mau datang kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu terbit dalam hidup kita. Yang kedua, bukan hanya kita ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yesaya 60 ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Saudara bisa jadi berkat. Bangsa-bangsa loh saudara, bukan hanya orang yang melihat kita di sekeliling kita, bangsa-bangsa. Zaman teknologi sekarang ini sangat mungkin semua itu bisa terjadi. Saudara ngomong di sini, di seluruh dunia orang bisa dengar, saudara. Karena teknologi yang canggih itu memungkinkan kita. Sehingga bangsa-bangsa yang melihat terang yang kita punya, bukan hanya bangsa-bangsa dikatakan, dan raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangsa-bangsa, raja-raja itu akan melihat terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Tadi kemarin hari Jumat saya sudah singgung itu, bahwa saya tidak pernah bermimpi akan bertemu orang bangsa-bangsa. Kalau tadinya di Singapura 4 kali itu cuman 15-20 bangsa ya. Tapi ketika di Korea 82 bangsa. Bukan itu saja. Kemarin tahun lalu bulan Februari 2019, saya satu tim dengan ibu-ibu Korea, tim doa. Satu tim, saudara. Luar biasa. Bahasa boleh berbeda, tetapi Tuhan
sanggup memakai ibu-ibu kita semua. Bukan hanya dengan berbagai bangsa. Kalau bangsa itu kan pasti yang naik pesawat, ya sudah modern lah. Tapi Tuhan pun memampukan saya di usia yang sudah 50 tahun ini, 50 lebih ya. Waktu saya pergi ke suku pedalaman Hidayah, itu di tempat pelayanan adik saya, jalan kaki dari jam 6 pagi, nyampenya itu jam 7 malam, tanpa berhenti, tidak ada rumah kanan dan kiri, tidak ada manusia selain rombongan ini. Rombongan ini pun tidak jalan berduaan, satu-satu. Dan ketika kita ketinggalan, kita udah gak ada siapapun. Di tengah hutan, kanan kiri hutan, ada jurang. Tiba-tiba saya begini-begini kan dari kota, keluar rumah ketemu orang di situasi yang seperti itu, saudara. Hujan, ketemu lintah, nempel di baju, nempel di mana-mana. Bahkan saya sampai di tempat pelayanan itu maghrib sudah lewat hampir 6:30. Saya pikir itu ada darah apa ya? Ternyata lintah sudah gendut nempel di itu pinggang saya, saudara. Tuhan pasti kemampuan. Karena apa saya pergi ke tempat seperti itu? Karena firman, karena Injil, karena Yesus. Tuhan beri kemampuan seperti itu. Jalan tanpa berhenti. Sekarang mungkin kalau membayangkan, aduh bisa enggak ya? Kaki kram. Ada suku pedalaman itu naik motor trail. Mungkin dia berbelas kasihan sama saya, dia nawari, ayo Bu ikut. Senang dong saya lagi kram, gak ada teman, gak ada siapapun, gak ada manusia di situ, cuma satu-satunya orang itu lewat. Mau saya, karena gak mungkin saya dibawa kabur, kan jalannya cuma segini, cuma satu itu jalan. Ujungnya pasti akan ketemu rombongan di depan kan. Gak mungkin dia mau, kalau di kota takut belok ke kanan kiri, gak ada, saudara, cuma jalan segini. Itu pun naik motornya bukan segini gitu, jadi rodanya di sini, kakinya begini. Bener-bener roda doang yang nyangkut di tanah itu. Saya baru naik, diobrek 4 rujinya copot. Kalau kita berpikir misteri, apa gak takut? Ada apa ini 4 roda copot? Terus akhirnya dia nekat lagi kan? Coba lagi, yang depan copot juga. Akhirnya gak mungkin dong naik motor yang rujinya copot. Dia bilang, aduh Bu, bagaimana ini? Waduh, terus dia mengeluh gitu, setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa daerah gitu. Tapi saya nangkep, habis berapa ini nanti saya ke bengkel? Terus jalannya itu, saudara, kalau saudara ada di situ, itu naik nggak mau, turun nggak mau. Udah terlanjur di tengah-tengah gimana sih? Mau turun pun jauh, mau lanjut ke sana jauh. Apalagi dia bawa motor, tapi dia nggak marah, saudara. Dia langsung pamit. Setelah dia pergi lah, saya juga kan di tengah nggak bawa uang. Tas saya sudah semua dibawa oleh pakai tandu gitu, oleh rombongan yang depan. Tapi itulah saudara, kekuatan yang dari Tuhan. Betul kata firman, tak ada yang mustahil. Kita bisa jadi berkat dimanapun berada, di kota besar, yang makan mewah maupun di desa. Di suku Dayak itu, saudara mau tahu, piringnya itu bukan piring. Tapi kalau adik saya udah modern, dia semua alat komplit. Itu yang orang suku Dayak asli. Itu tutup biskuit itu buat piring. Makanya singkong, pas saya ada di situ samping gereja gitu, saya main seperti itu, saudara. Lanjut. Apa berkat yang kita terima selain anak cucu kita? Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya 60 ayat 5 bagian C. Itu janji Tuhan. Mari kita aminkan. Kekayaan bangsa-bangsa. Kemudian yang keempat, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah. Apa?
Kedar dan Nebayot di dalam Yesaya 60 ayat 7. Nebayot itu keturunan Ismail, saudara. Dan Kedar itu anak kedua Ismail. Jadi saudara, Kedar Nebayot bisa jadi melihat terang yang saudara miliki dan mau datang kepada terang itu. Dan yang terakhir yang pasti goalnya. Goalnya apa? Yesaya 60 ayat 18. Tidak ada lagi perang. Ini bicara tentang surga. Goalnya adalah surga. Ya, kalau kita mau bangkit menjadi terang, hidup dalam kekudusan, selalu membangun misbah doa, kita akan ada di kekekalan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Karena apa? Yang jadi penerang adalah Tuhan. Itu artinya surga Tuhan siapkan. Tidak ada air mata, tidak ada peperangan. Goal dari tujuan hidup kita ke wanita. Sebab itu mari wanita, jangan berputus harapan. Tetap bangkit menjadi terang. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Janji jasmani untuk anak cucu keturunan kita. Janji surgawi pun Tuhan beri. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang. Sebelum kita akan tutup ibadah malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat pujian Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Malam ini tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami pergi, baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di masyarakat, di lingkungan. Biar kami terus menjadi wanita yang boleh dilihat sinar terang Kristus ada dalam hidup kami. Berkati seluruh wanita yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Tuhan, Engkau pakai kehidupan setiap kami, ibu-ibu, wanita, supaya lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat,
Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.